Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Senang sekali rasanya untuk pagi hari ini kami hadir kembali menemani Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Insan Mesra juga boleh mengakses kami melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare Insan Mesra ya. Iya. Hari Jumat tanggal 26 Agustus bertepatan dengan 28 Muharram 1444 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra, seperti biasanya setiap hari Jumat ya. Di ruang dengerin Insan Mesra kita akan hadirkan paket acara Dai Dialog Agama Islam bersama KPK Komunitas Pendakwah Keren. Dan untuk pagi hari ini Insan Mesra, kita sudah kedatangan Ustaz ya. Ustaz muda, Ustaz Muhammad Arafa SHMH bersama dengan pemandu acara Bang Aci nanti akan hadir menemani Insan Mesra sampai pukul 11 nanti. Untuk hari ini materinya pemuda harapan bangsa ya dan agama. Bang Aci ya? Ya. Pemuda harapan bangsa dan agama. Ya, sekarang pukul 10:17 Insan Mesra, Anda boleh gabung nantinya di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja saya persilakan Bang Aci untuk memandu acara ini. Silakan. Ya, terima kasih Kak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra semuanya dan Ustaz Muhammad Arafa. Ya. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kamera ini kayaknya agak batuk-batuk sedikit lah. Semoga dilimpahkan segala kesehatan. Wah, insyaallah. Jadi itu sebagai amal jariah nanti. Amin. Jadi Insan Mesra semuanya, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita kembali dalam program Dai, yaitu Dialog Agama Islam, yang dimana kita kolaborasikan dengan teman-teman ustadz-ustadz KPK Komunitas Pendakwah Keren. Dan pada hari ini insyaallah di depan layar Facebook yang live streaming dan juga YouTube Radio Mesra dan pendengar Insan Mesra semuanya, di sini kita hadirkan ini bendaharanya. Bendaharanya KPK Parepare. Wah, luar biasa. Masih muda. Masih muda, masih segar. Insyaallah siapa tahu ada anaknya ibu-ibu di sini yang ini masih jomblo. Jadi Insan Mesra semuanya, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membawakan tema yaitu pemuda harapan bangsa dan agama. Gitu Sadi. Iya. Ya, insyaallah akan diberikan sedikit intisari apa yang menjadi harapan bangsa dan agama ini bagi pemuda ini sebenarnya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini yang sering orang katakan Jumat berkah. Jumat berkah. Iya. Memang di kadang hari Jumat itu banyak keberkahan yang datang. Salah satunya keberkahan yang datang dari saya sendiri. Ya, saya apa itu keberkahannya? Datang disapa di Radio Mesra hari ini. Amin. Ya. Khusus keberkahan hari ini adalah nikmat Allah yang berikan kita masih diberikan umur kesehatan, umur yang panjang, dan para pemuda yang hadir menyimak terkait tentang pemuda harapan bangsa dan agama.
Jadi sedikit pengantar ya Iya. untuk materi Yang satu. kita. Ya sebenarnya kalau masih anak-anak muda seperti saya ini kayaknya Kita-kita berat ini. dipanggil Ustaz ya. Ya. Ustaz sebenarnya cocoknya itu para senior-senior yang sudah paham tinggi-tinggi. Yang kita ini anak-anak muda yang masih liar ya. Ya, tapi ada anak-anak muda yang kiranya mampu mempertahankan dirinya sebagai seorang tokoh pemuda yang Tokoh pemuda. Jadi yang pertama pengantar bagi saya bahwa memang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nasya'a fi ibadatillah, ada 7 golongan, salah satu diantaranya yang dirindukan atau yang didambakan oleh surga adalah pemuda yang ada di jalan atau yang berjuang dan beribadah semata-mata karena Allah. Kalau saya katakan bukan berarti kita nafikan para orang tua, tapi kalau orang tua yang mungkin taat ibadah, nah, itu mungkin dikatakan ya sudah sewajarnya ya mendekati tua dan seterusnya 50-60 tahun. Dan kalau ada pemuda saya lihat rajin ke masjid dan seterusnya, luar biasa akhlakul karimahnya. Pemuda-pemuda yang berakhlak itu luar biasa. Ya. Tapi ada juga pemuda ini Ustaz yang sering ke masjid tapi pas pulang bawa celengan Ustaz. Nah, itu beda cerita itu. Jadi memang pemuda hari ini untuk negara dan bangsa itu harus yang pertama yang dilandasi ada akhlaknya. Akhlak. Benteng akhlak. Akhlakul karimah yang baik oleh seorang pemuda pasti akan melahirkan juga nanti pemuda yang hebat. Maka ada satu kisah yang saya sampaikan sedikit. Iya. Ada seorang pemuda yang bertanya sama bapaknya. Ya. Ini pemuda bertanya sama bapaknya, "Pak, bagaimana saya ini sih bisa menjadi orang sukses?" Ya, ini pemuda sudah sukses, sudah mapan, kaya, berilmu, berwibawa di masyarakat dan terpimpin di masyarakat. Suatu hari pemuda ini menyempatkan waktu penasaran bertanya sama bapaknya, "Apa resep tak ini, Pak? Ya. Sehingga saya ini bisa sukses." Pernah tidak kira-kira kita ini sebagai seorang anak yang bertanya sama bapaknya sewaktu-waktu, "Kenapa bisa sukses hari ini? Apa resepnya bapak tak sama mama tak itu?" Ya. Apa yang dijawabkan bapaknya? Yang pertama yang dijawabkan bapaknya, yang pertama, "Nak, 10-20 tahun sebelum lahirmu, saya sudah mendidikmu." Penasaran ini anaknya. Kenapa bisa ini, Pak? Saya 10 tahun, saya belum lahir kok sudah dididik. Iya. Ya kan mendidik anak kan ketika sudah lahir, sekolah, udah mulai berjalan, kita mulai didik, ya kan? Tapi bapaknya menjawab 10-20 Jadi tahun belum sebelum lahir lahirnya, sudah dididik memang. sudah dididik memang. Nah, apa maksudnya itu, Pak? Dijawab oleh bapaknya. Yang pertama, "Nak, sebelum engkau lahir, saya telah carikan engkau ibu yang terbaik di antara perempuan yang saya kenal." Ya, ini pemahamannya. Karena betul. tarbiyah pertama, pendidik pertama yang engkau jumpai nanti ketika hidup adalah ibumu. Nah, ini ya anak-anak muda ini kayaknya anak muda ini. resep untuk saya juga ini ya. Makanya ini diskusi agak ini ya. Ini nasihat untuk saya juga ya. Agak sensi. Cari yang terbaik. Ya, satu. Bertanya lagi bapak, anaknya, "Apa lagi, Pak?" Nah, jawaban kedua bapaknya apa? Ya. Bapaknya menjawab bahwa saya telah memperbaiki diri saya, Nak. Upade cengimi toni naseng alaiku, Nak. Dalam bahasa Bugisnya, sebelum engkau lahir. Karena ada juga pepatah mengatakan, Ya. ketika buah jatuh tidak akan pernah jauh dari pangkal atau pohonnya. Kalau istilah Bugisnya Ustaz, lele Halo. bulu terlele. Iya nero. Lele bulu telele Abiasa. lele mua abiasange Iya. abiasange topa palele. Iya. Artinya kalau ada kebiasaan kita hari ini sebagai seorang pemuda yang tidak baik, menyia-nyiakan waktu, terkadang kita terlena dengan waktu di hari muda, Iya. maka perbaikilah, apalagi dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, itu jawaban yang kedua. Jadi ada 2 resep yang bisa menjadi oleh-oleh untuk saya dan kita semua. Nah, ini cerita siapa? Nah, ini bukan cerita sekadar cerita ya. Iya. Ini kisah yang dipertanyakan dan diriwayatkan oleh seorang pemuda di masa Rasulullah, yaitu pemuda Ali bin Abi Thalib. Iya. Itu untuk gambaran awalnya. Terangkat. Iya. Ya, itu tadi yang menjadi
gambaran bagaimana seorang pemuda yang menjadi harapan bangsa dan agama kita ke depannya. Jadi ada dua yang saya tadi tangkap Ya. bahwa dari cerita tadi, yaitu untuk menjadikan bibitnya kita ini atau keturunan atau masa depannya kita ini agar lebih cerah, yaitu yang pertama bagaimana kita mencari seseorang pendamping hidup yang baik ataukah yang ini banyak lebih versi baik ya. Ya. begini. Betul. Biasanya itu Ustaz, Ah. ada prinsipnya pemuda seperti ini. Ya. Dia istilahnya sikap dan sifatnya ini sudah tidak baik di mata masyarakat, akan tetapi dia cita-citanya mau wanita yang soleha. Wah, ini kelakuannya salah. biasa saya dapat hashtag di Facebook Iya, atau iya. di Instagram, para ini perempuan-perempuan soleha ini biasa mengatakan bahwasanya carilah seorang idaman yang seperti Rasulullah. Iya. Saya pertanyakan balik, kau cari idaman seperti Rasulullah, tapi apakah engkau sudah seperti Aisyah? Iya. Cocok. artinya- Itu quote itu insan mesra. Quote pagi hari ini. Seperti itu. Yang kedua adalah hikmah dari cerita singkat tadi. Hari ini ketika ingin kita mendapatkan regenerasi bangsa yang seperti yang kita inginkan, maka hari ini harus dididik. Hancurnya Iya. suatu bangsa ada dua. Mm-mm. Yang pertama hancurnya pemudanya dan hancurnya para perempuannya. Jika Iya. pemuda hari ini tidak seperti yang kita harapkan, maka tentu apa salahnya seperti Bung Karno yang katakan. Apa yang Iya. katakan Bung Karno? Berikan aku 1000 Yes. pemuda orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari Iya, akarnya. 1000. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan Kugoncang. kugoncangkan dunia. Nah, ini maknanya pemuda itu bukan orang yang biasa. Nah, seperti itu kayaknya. Iya. Jadi negeri akan hancur ketika ada dua poin ini yang hancur, yaitu Pemudanya. pemuda dan wanitanya. Iya, Begitu tadi. Karena tarbiyah pertama, hikmah dari cerita tadi bahwa tarbiyah pertama yang mendidik seorang anak itu adalah orang tuanya pasti. Iya. Karena kita sebenarnya dalam hidup ini dilahirkan oleh dua faktor yang akan membentuk kehidupan kita ini mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Apa itu? Yang perlu kita pahami bahwa kita dilahirkan secara biologis. Nah, ini pemuda ini biasa tidak paham ini yang dua. Kita dilahirkan secara biologis. Artinya apa? Kita hidup mulai dari bayi, Baik. anak-anak, balik, dewasa, Iya ya. dan seterusnya sampai kita meninggal dunia. Itu secara biologis sudah jelas. Kita akan makin tumbuh dewasa, mana mungkin makin kecil, toh? Pasti Iya, makin betul, tumbuh betul. ke atas. Nah, yang kedua, ada hal yang terpenting yang anak muda hari ini harus kita bentengi. Pribadi saya dan kita semua adalah membentuk ideologis. Nah, inilah yang terpenting. Karena kehidupan kita berjalan ini semata-mata yang akan mengarahkan kemana tujuan kita dalam beragama, kemana kita dalam berbangsa. Hubbul watan minal imannya kita seperti apa, itu dibentuk oleh ideologisnya kita. Iya. Nah, inilah yang parah. Banyak anak-anak muda mungkin kita lihat terlalu hedonis, Ya, hedonis. pragmatis, dan Kapitalis. seterusnya. Ya. Jadi ya, mungkin itu yang perlu. Anak-anak muda mungkin yang terlena dengan gadget, Gadget, habis waktu betul. untuk main game. Padahal pepatah dalam kitab Mahfuzat mengatakan al-waktu kas-sayf. Waktu itu bagaikan Pedang. pedang. Jikalau hari ini anak muda, kita sebagai seorang pemuda tidak memanfaatkan diri kita sebaik mungkin, al-waktu kas-sayf, maka lihatlah apakah air mata penyesalan atau air mata perjuangan. Iya. Wah, banyak quote-nya nih kalau Iya, pemuda anak-anak muda berbicara saya suka berdiskusi. Kemarin sempat membawakan materi ya tentang kepemudaan. terkait ke organisasi kemahasiswaan di PBAK IAIN Parepare Wah, yang kurang lebih 2000 mahasiswa di IAIN wah, Parepare. luar biasa. Kemarin pagi sedikit memberikan motivasi buat adik-adik mahasiswa karena mereka adalah harapan bangsa pemuda masa depan. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya di sini Ustaz,
pemuda ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki ya Ustaz, Iya. tapi juga ditujukan kepada pemudi. Ya betul. Atau bagaimana Ustaz? Jadi tadi saya tangkap sedikit di sini. Membentuk ideologis ini perlu untuk para pemuda kita, karena kenapa? Saya pernah dengar satu kalimat, yaitu syababul yaumil jalul god. Pemuda hari ini dan esoknya jadi pemimpin. Apakah ketika kalimat seperti ini, kalimat mutiara Arab, entah itu hadis syababul yaumil jalul god, itu ditujukan juga kepada perempuan? Karena kenapa kan ar-rijalu ini qawwamuna 'alan nisa. Oh iya, kalau konsep ar-rijalu seorang pemimpin ya untuk keluarganya, laki-laki sebagai seorang pemimpin untuk keluarganya, itu tidak bisa kita batasi persoalan sosial. Oh iya. Kalau berbicara tanggung jawab, jelas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kullukum ra'in Iya. wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ya, setiap orang adalah pemimpin. Artinya setiap orang, mau laki-laki perempuan, kita ini memimpin Iya. kita. Dan pasti kepemimpinan kita akan kita pertanggungjawabkan secara pribadinya kita di hadapan Allah nanti. Baik laki-laki maupun perempuan ya Ustaz ya. Tapi dalam konsep sosial pun kita tidak bisa membedakan. Bahkan ada presiden kita kan, yang presiden perempuan dan pemimpin perempuan, bukan hanya laki-laki. Jadi saya rasa masalah gender ini ya Masalah. Masih banyak perlu didiskusikan kalau masalah gender Ustaz. coba kita lihat kemerdekaan kita ini dibentuk oleh para pemuda. Iya. Bung Hatta, Bung Tomo. Dibentuknya Hari Sumpah Pemuda. Kenapa ada Hari Sumpah Pemuda, tidak ada Hari Sumpah Pemudi? orang tua? Orang tua kan? Hari Sumpah Pemuda itu sudah masuk pemuda-pemudi. Oh iya. Isinya kan para pemuda-pemudi kan, Oh iya. berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, kan isinya sudah masuk. Betul. Cuman maksud saya adalah hal yang diprihatinkan ketika Hari Sumpah Pemuda kita peringati hanya sekedar seremonial. Iya, betul. Hari Sumpah Pemuda kita peringati secara seremonial saja, sebagai peringatan saja. Apa yang menjadi hikmah yang perlu kita ambil? Itulah yang menjadi pertanyaan. Hikmah. Ya. Seperti itu Ustaz. Kayak seperti Pak Ustaz ini ya, adalah pemuda yang dambaan bahasanya. Jangan bilang pemuda dambaan mertua lagi nih. Hari ini sudah luar biasa. Jadi sudah menjadi tokoh pare-pare. Amin insyaallah Ustaz. Terus kemudian Ustaz ini tadi kita kembali ke anak yang bertanya kepada bapaknya. Seperti lagu ini. Ya, betul. Kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita mencari pendamping hidup yang lebih baik, dari baik menjadi lebih baik. Terus kemudian yang kedua yaitu bagaimana memperbaiki diri sedari dini mungkin. Ya, jadi istilahnya kita bisa mengukur bagaimana nanti ke depannya ini seperti apa yang kita hadapi. Jadi kita terlebih dahulu bagaimana caranya memperbaiki diri sendiri. Ya, betul. Hikmah dari cerita tadi juga bahwa gambaran regenerasi kita adalah hari ini. Ya. Artinya ipa kesingimiton ya leh. Kurang lebih seperti itu. Maka hari ini yang pemuda harus sadari bahwa jangan menyia-nyiakan waktu di hari muda. Iya. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa menuntut ilmu di hari muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Ya. Dan menuntut ilmu di masa tua, di usia tua 50-60 tahun, itu bagaikan mengukir di atas air, ya kan? Biasa kita dengar. Tapi cuman terkadang kita dengar banyak motivasi, banyak pepatah yang kita serap, tapi itu hanya lewat saja. Tidak pernah kita mengimplementasikan. Mestinya ditulis-tulis di kamar besar-besar tadi. Betul, jadi motivasi. Supaya jadi motivasi. Jadi saya punya moto ini. Iya. Saya punya moto dari sejak mahasiswa sampai hari ini.
sejak menjadi ketua BEM di kampus. Pernah memimpin kepemudaan di Subhanallah. di Presiden Mahasiswa Yayan Parepare 2018. Ya. Kalau saya berbicara mengenai semangat begini ya, karena jiwa mudanya itu. Tapi kalau orang tua nanti tidak tahu bagaimana ya. Tapi ya tetap biar tua yang penting semangat masih muda. Jadi bapak-bapak juga, ibu-ibu yang sekalipun sudah tua, tapi jiwa muda semakin ada. Ya, maksud saya tadi bahwa pemuda itu harus jangan menyanyiakan waktu, menuntut ilmu dari sekarang. Bagaikan kira-kira hari ini kita berjerih payah, biarlah apa gunanya itu air mata yang diberikan oleh Allah ini, habiskan itu air mata. Habiskan itu air mata. Biarlah air mata yang hari ini kita habiskan sebagai air mata perjuangan. Menuntut ilmu, capek memang capek, lelah memang lelah. Begitulah namanya mencari. Nah, senamo pada dalam bahasa Bugis, matuntuk pak diseng. Matuntuk. Dari kata pak di. Pak diseng. Ya. Dari kata pak di. Apa itu pak di? Sakit. Jadi kalau ada anak muda hari ini, pelajar mahasiswa yang tidak mau capek, Iya. tidak mau lelah, bukan memang namanya matuntuk pak diseng. Apa ya sengnya matuntuk pak diseng dari kata pak di, pasti harus bersakit-sakit dahulu. Pak dis, Iya. berpedis. Pedis Pedis memang. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin waktu kita Iya. di hari muda. Sama halnya dengan tetangga saya ini baru 3-5 bulan masuk pesantren, keluar Mas. Dek panis sekabang. Iya. 5 hari masuk ya, artinya belum memahami konsep bagaimana itu ya. Jadi begini Ustaz, untuk kepemudaan sendiri, harapan bangsa dan agama ini, apakah juga dipupuk kemandiriannya? Entah itu kemandirian sosialnya untuk mendapatkan materi ataukah untuk menyelami ilmu-ilmu agama, apakah dituntut kemandiriannya begitu Ustaz? Ya. Saya rasa masalah kemandirian anak muda itu banyak pengaruh. Ya. Apalagi zaman sekarang ini Ustaz. Pengaruh lingkungan. Tidak jauhlah kita melihat lingkungan ini menjadi pengaruh yang luar biasa bagi kita. Iya betul. Maka yang mempengaruhi hari ini ideologisnya kita sebagai seorang pemuda adalah lingkungan. Ya tentu dalam Al-Quran maupun hadis kita dianjurkan berkawan, bersahabatlah dengan orang-orang yang paham, yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan. Iya. Ada salah satu anggota KPK yang almarhum itu saya Ustaz Jusman. Saya seperjuangan beliau, saya paham betul beliau ada, yaitu salah satu pemuda yang luar biasa bagi saya, kawan saya ya, sekalipun beliau berangkat lebih dahulu daripada kita. Tapi ciri yang saya lihat pernah saya belajar dari beliau bahwa libatkan Allah dari segala aktivitas kita. Wah, dia dari punya segala urusan. Ya, dari segala urusan kita. Kalau hari ini pemuda memiliki tekad seperti itu, kiat-kiat kegiatannya, mau pergi belajar, mau pergi menuntut ilmu, mau pergi bekerja, mau pergi berusaha jadi pengusaha, pebisnis, ketika di setiap perjalanannya kita libatkan Allah di dalamnya, maka yakinlah perjalanan kita, menuntut ilmu kita, sekolah kita, usaha kita, pekerjaan kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Makanya kesini niat. Oh, niat Iya, innamal a'malu binniyat. Kesini niat. Kalau masih sekolah bawang. Iya. Sekolah bawang. Aja istilahnya, aja mau hijrah bawang. Ya, aja hijrah bawang. Kesini niat. Innamal a'malu binniyat. Makanya sebenarnya kehidupan kita ini jangan memahami ibadah itu hanya persoalan sholat, zakat, memberi kayak gitu. Infak, sedekah. Ya, jangan terlalu sempit kalau kita pahami itu ibadah. Hari ini anak muda yang capek-capek belajar, yang kuliah, yang jauh-jauh dari orang tuanya, dititipkan amanah sama orang tuanya. Ingat, itu jerih payah, itu amalan yang luar biasa itu. Berangkat kalian dengan pesan-pesan orang tua, ibu, bapak, saya izin pamit, Pak, Bu. Itu kalau saya pulang, saya bilang, Pak, doakan
Itu saja saya minta doakan. Iya. Karena perjalanan kita ini tidak tahu akan seperti apa tanpa doa-doa orang tua kita. Maka titipan orang tua kita sebagai seorang pemuda berangkat belajar ke pesantren, berangkat seperti belajar di mahasiswa, di kampus, dimanapun itu. Maka niat lillahi ta'ala, kita perjuangkan apa yang kita perjuangkan, memperjuangkan diri kita, Iya, Pak Ustadz. memperjuangkan orang tua kita. Maaf, Iya. ditahan dulu. Kita ada penelpon ini kayaknya. Ya, silakan kamera. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi Pak Rangga, suaranya dibesar-besarkan sedikit ya. Oh iya, sudah Ya. tahu namanya. Ya. Mhm. Ya ini kan ustaz-ustaz muda kita ya. Iya. Amin amin insyaallah. Ini harapan untuk pare-pare. Jadi yang perlu kita tekankan sekarang Iya. berdakwah itu ditekankan satu rasa nasionalisme. Iya. Nasionalisme kita terhadap bangsa kita, karena ini nasionalisme ini sudah bergeser kelihatannya ya. Peringatan hari kemerdekaan dan sebagainya itu hanya sebagai seremoni seperti yang ada sampaikan tadi. Hari Sumpah Pemuda juga demikian, Iya. tapi untuk mewujudkan itu kelihatannya jauh dari harapan. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang anak-anak kita ini terlalu banyak godaan yang dihadapi, apalagi dengan adanya elektronik yang namanya HP dan sebagainya ya. Iya. Mungkin salah satu cara untuk merusak anak bangsa. Bagaimana mungkin pemuda-pemudi kita akan bagus kalau dari awal misalnya mau masuk sekolah saja mereka harus bayar. Mereka masuk jadi pegawai, mereka harus bayar. Dan sebagainya dan sebagainya. Mau naik jabatan harus bayar. Jadi tidak ada keberkahan di situ. Inilah fungsinya sebagai pendakwah. Iya, iya. Dapat menyampaikan setiap berdakwah bahwa hal-hal seperti itu tentunya tidak membawa keberkahan dan tidak benar. Iya, iya. Karena kita lihat bukan lagi rahasia ya. Bagaimana orang mau naik jabatan, mau naik guru pun demikian, semua sudah terkontaminasi. Jadi yang paling pokok di sini adalah masalah penerimaan itu, gratifikasi, sogo dan sebagainya. Itulah yang perlu, sangat-sangat perlu ditekankan kepada anak-anak kita sekarang ini, bahwa itu tidak benar. Itu selain melanggar undang-undang, juga dalam agama memandang. Iya, tapi Pak Rangga, barangkali ada pertanyaannya. Ya, saya cuma bukan pertanyaan. Oh iya, Ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ya, artinya lebih menekankan dalam dakwahnya juga agar menghindari hal-hal seperti itu. Oh iya. Iya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rangga. Ya, terima kasih Pak atas pernyataannya, tanggapannya. Semoga yang mendengarkan bisa tercerahkan. Ini luar biasa. harus Jiwa muda Bapak ini luar biasa. anak-anak muda sekarang ini harus ditanamkan jiwa nasionalisme. Ya. Sama halnya peringatan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Sumpah Pemuda itu hanya seremonial belaka begitu, Ustaz. Ya. Betul. Dari statement dari Bapak tadi bahwa memang secara sekilas kita lihat yang menjadi peringatan-peringatan hari besar kita itu diidentik dengan hari seremonial. Iya. Cuman inti daripada apa yang bisa kita dapatkan kepada hari-hari itu adalah nasionalismenya, itu yang harus kita perbaharui. Ya. Makanya tidak heran kalau dikatakan dalam ini
ulama-ulama kita bahwa hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Jadi kecintaan kita kepada negara ini adalah satu kecintaan yang luar biasa. Karena negara kita ini berdiri tidak lepas daripada para pejuang kiai-kiai kita, ulama-ulama besar kita. Ya. Jadi tanpa kita sadari itu para pendiri-pendiri bangsa itu adalah kiai-kiai semua. Cuman nampaknya hari ini kalau kita lihat secara sejarah adalah mereka sebagai tokoh bangsa, tapi didikan di waktu mereka masih muda adalah didikan agama yang dibentengi rasa keimanan. Nah, maka harapan para pemuda hari ini cinta nasionalisme itu harus ditumbuhkan. Ya. Sederhana sekali ya, sederhana sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, memberikan sumbangsi-sumbangsi terkait tentang kemerdekaan di peringatan-peringatan itu kan itu sudah langkah awal ya. Memang ada sedikit perbedaan dari segi konteks pendidikan maupun dari segi konteks sekolah anak-anak di luar negeri itu kadang dari awal sudah dibentuk nasionalismenya dan skillnya dari awal. Kadang kita anak-anak muda sekarang bertanya, saya ini sebenarnya bisa apa? Saya ini mau kemana nantinya? Kerja apa? Dan seterusnya. Nah, ya, seperti itu gambaran untuk Bapak tadi. Makanya pemuda hari ini harus menumbuhkan rasa nasionalisme, karena banyak sekali kita lihat ketika nasionalisme kita sudah luntur, mau tidak mau negara ini pasti akan goyang. Iya, melihat dari pengalaman-pengalaman Ustaz, banyaknya pemuda yang mungkin dibilang masuk jeruji, yang dimana banyaknya juga karena banyaknya godaan ini Ustaz, baik itu harta, tahta dan wanita. Tapi saya tambahi yang keempat ini Ustaz. Harta, tahta, wanita dan cerita. Cerita ya. Banyak cerita itu yang bisa meretakkan orang. Kurang aksi. Banyak cerita, kurang aksi. Nah, artinya kurang gerakan. Nah, yang pemaparan tadi Bapak itu godaan-godaan anak muda yang harus kita cegah sedini mungkin. Bagaimana ketika dia menghadapi suatu pekerjaan atau lowongan kerja ini tidak yang kayak sogok menyogok gitu. Bagaimana sih istilahnya pandangan ini ketika misalnya ada pegawai ataukah sebenarnya pekerja identik dengan didikan-didikan hari ini. Jadi kalau ada teman itu gampang sekali. Coba lihat gambaran ciri-ciri orang nanti itu diidentik ketika masa depannya seperti apa. Hari ini kita belajar coba. Kalau ada teman kalian yang suka nyontek, itu ciri-ciri itu yang tidak berintegritas. Iya. Itu kecil sekali, tapi kesederhanaan kecil itu dia berani nyontek kepada temannya, itu menandakan ada ciri di dalam dirinya satu hal yang tidak jujur, dan kejujuran itu ketika tidak jujur mengakar dalam dirinya tidak jujur, maka yakinlah suatu hari nanti dia akan terkontaminasi dengan sifatnya itu, dan ketika memiliki jabatan nanti mau jadi seorang kepala sekolah, menjadi pejabat, anggota dewan dan seterusnya, itu bisa tercoreng karena hal kecil. Jadi memang coba kita lihat seperti kecuali mencontoh hal-hal yang baik, mencontek. Mencontek. Jadi memang terkadang sepele tapi ya bisa berdampak buruk untuk pendidikan kita. Jadi kita harus menyadari anak-anak kita yang Bapak tadi mendengarkan bahwa harus kita sedini mungkin menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa hal yang kayak misalnya mencontek, pernah sogok menyogok di waktu SD atau bagaimana? Nah ini persoalan itu semua dari akhlakul karimah.
kebiasaan dari dulu akan pasti terasa di masa muda, di masa tua nanti. Iya. Makanya hari ini yang harus dibentengi seorang pemuda adalah akhlakul karimahnya. Ya. Nomor dua adalah walaupun tinggi ilmunya, walaupun tinggi satu ilmu, kalau akhlaknya kurang baik, kurang ajar, tidak sopan, tidak jujur dan seterusnya, mau tidak mau pemuda itu akan hancur. Iya. Makanya ada riset yang melihat pemuda yang sukses, ya. Pemuda yang sukses ini pernah ditulis dalam bukunya Thomas Stanley. Ini Thomas Stanley adalah satu pengusaha besar, pengusaha sukses di Amerika Serikat. Pernah menulis buku 100 kunci kesuksesan. 100 kunci kesuksesan. Dia mewawancarai kurang lebih 1001 pengusaha miliarder maupun orang-orang sukses di Amerika Serikat. Apa kira-kira gambaran awalnya untuk menjadi seorang pemuda yang sukses? Maka yang pertama yang dia tulis adalah soft skill. Perbaiki soft skillnya kita. Soft skill itu seperti apa sih? Soft skill ini adalah tameng yang ada dalam diri kita yang menjadi kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, soft skill ini ternyata dia paparkan dalam bukunya adalah nilai yang menunjang soft skill yang pertama adalah nilai kejujuran. Coba Nilai kita kejujuran. lihat nilai kejujuran. Dan diurut dari seterusnya faktor kesuksesan kita sebagai seorang anak muda untuk masa depan itu ijazah itu hanya urutan ke-20. Iya. Jadi banyak anak-anak muda mungkin tidak berpendidikan tapi akhlaknya baik, soft skillnya bagus, tata keramanya luar biasa. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya dalam ayat dikatakan yarfa'allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, pasti Allah angkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Orang yang beriman dulu, baru orang yang berilmu. Baru orang yang berilmu. Nah, iya. Itu tidak bisa kita lepaskan. Tameng dari dirinya kita itu adalah iman. Karena dalam kehidupan kita ini memang yang membedakan kita itu adalah tingkatan keimanan kita. Imanlah kita. Kalau hari ini kita bertanya apa bedanya saya dengan kita? Bedanya saya sudah menikah kita. Nah, cocok juga ini. Betul. Ya, cocok. Dan tingkat keimanannya kayaknya beda ya. Wah, iya. Karena kesempurnaan iman salah satunya itu. Belum sempurna ya. Ya artinya yang membedakan adalah kemana. Kalau kita bertanya apa bedanya saya dengan tetangga saya, kalau kita bertanya apa bedanya saya dengan keluarga saya, apa bedanya saya dengan atasan saya, apa bedanya dengan teman sekantor saya, pertanyakanlah. Apakah saya sudah baik akhlak saya? Apakah saya sudah orangnya seperti ini? Apakah keimanan saya sudah lebih baik dari tetangga saya? Itu yang kita lihat. Bukan apakah tetangga saya punya mobil, saya belum. Betul. Bukan kita lihat orang teman saya lebih gagah daripada saya. Bukan kita lihat teman saya tinggi sekolahnya, saya tidak ada sekolahnya. Bukan itu yang kita pertanyakan. Seperti itu maksud saya tadi. Iya. Ya, insan mesra, kita sudah beranjak ke 10 lewat 55 menit sedikit lagi. Jadi insan mesra semuanya yang baik menonton live streaming dari Facebook maupun YouTube bisa langsung bertanya di kolom Facebook ataupun YouTube. Kayaknya ada pertanyaan yang ini Gaben sama saya kayaknya. Oh iya, kamera. Silakan. Bagaimana menyikapi kondisi saat ini yang mana pemuda-pemudi seolah-olah sudah menuhankan HP-nya dan semacamnya? Bagaimana kira-kira ini Pak Ustaz? Wah iya, menuhankan gadgetnya. Bukan menuangkan tapi menuhankan. Iya itu. Tapi memang biasanya kamera ada, saya pernah lihat Ustaz, ada anak kecil itu ditanya bilang, kenapa tidak pergi sholat? Ya. Wah, Mobile Legend ini Tuhanku ini. Anak-anak ini Ustaz. Bahaya, Wah, bahaya sekali. bahaya. Kira-kira bagaimana tanggapannya, Bagaimana? Pak Ustaz? Situasi dan kondisi sudah kita lihat hari ini. Dan hari ini kita tidak bisa lagi memungkiri hal itu. Ya. Artinya Seiring dengan kejadian perkembangan dengan perkembangan zaman hari ini. Makanya tugas pertama yang pertama adalah
didikan orang tua dulu. Orang tua. Karena lingkungan yang pertama yang menyentuh seorang anak adalah keluarganya. Ini pesan untuk kita semua bahwa perlunya membatasi anak-anak kita persoalan itu. Tapi banyak saya lihat orang tua yang takut sama anaknya. Iya, betul Ustaz. Kalau Lebih menangis sayang banyak. anaknya SMP daripada lah. orang tuanya. Saya lihat biasa ketika ada acara ada anaknya ngamuk. Kamu ini Minta tidak dikasih HP. HP, Luar ya biasa. daripada Ngamuk, Itu. ribu ya kasih aja. HP-nya. Ya sudah, diam sudah. Makanya tahun mungkin di masa-masanya kita masih kecil itu orang tua kita cari kita di mana anak saya ini pergi tegi lu macule. Toh, isap pagi. Sekarang anak ini disuruh keluar rumah untuk pergi main. Iya. Tanpa didampingi. Sampai Ustaz. nanti Wah. tinggal di rumah main HP. Dulu kita ini hilang, entah kemana pergi main kelereng, pergi Iya, main bola, lupa pulang karena main di luar sana dengan teman-teman. Sekarang anak-anak sekarang malah disuruh keluar untuk main. Iya, Gara-gara tinggal di betul rumah main HP ya. saja. Kebalikannya sekarang. Itu saya titik pertama adalah orang tua harus jangan takut sama anak, didik sebaik mungkin, berikan dia ketegasan dan seterusnya demi kebaikannya daripada hancur di kemudian hari, mending dihancurkan hari ini untuk dididik. Ya, Iya, betul. Makanya saya bilang tadi, lebih baik hari ini kita habis air mata perjuangan mendidik anak, membentuk diri, daripada suatu hari nanti kita habis air mata karena penyesalan. Itu yang kita takutkan untuk generasi muda. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga tadi, lingkungan sekolah. Ada ibu guru, bapak guru, didiklah. Ini peserta didik, ini adalah orang tua kedua kita yang selalu mendidik kita setiap hari di sekolah. Perlu regulasi pendidikan yang lebih baik. Ya. Terkadang saya resah melihat sebagai seorang pemuda, ganti menteri, ganti lagi kurikulum pendidikan. Iya. Sehingga anak-anak kita ini bingung, kita ini mau dibawa kemana sebenarnya ini? Ya. Semoga Tidak konsisten ini kita. Semoga kurikulum yang berganti ini bisa jadi lebih ya, baik. kalau Ustaz, ya. lebih baik, artinya pasti Amin. begitu. Pikiran awal pasti merubah sesuatu itu, pikiran lebih baik. Ini kan persepsi yang berbeda. Iya, betul. Saya sedikit belajar kemarin di Singapura. Saya tahun 2018 pernah kunjungan studi belajar di kunjungan di Singapura, Malaysia dan Thailand. Studi banding. Studi banding 3 negara ini. Ada sedikit pelajaran perjalanan saya di Singapura. Di Singapura itu ada satu sekolah saya tempati, salah satu institut, di sampingnya juga ada beberapa sekolah. Itu saya lihat anak-anak SD yang setara SD SMP itu sudah fokus di satu pembelajaran. Mohon maaf, bukan berarti kita hari ini yang berbeda ya. Ini hanya pembelajaran saja. Saya lihat karena waktu berkunjung ke Singapura, anak-anak SD dan SMP itu sudah pintar merakit beberapa ini. Jadi katanya Elektronik. Guru di sana, kalau misalnya anak ini fokusnya bahasa saja dan dia pelajari sampai lebih mahir. Kalau minatnya ke situ, ya. Miratnya ini anak ini misalnya matematika, maka matematika terus akan dia beban. Cuman hari ini kita kadang dituntut untuk gurunya kita adalah belajar PPKM, belajar bahasa Indonesia, belajar fisika, belajar kimia, belajar hampir semua kita dituntut untuk kuasai semua. Iya, betul. Pertanyaannya, gurunya saja belum tentu menguasai semuanya. Seperti itu saja gambaran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas semua. Ya, bagaimana kamera itu yang menjadi jawaban dari mudah-mudahan yang titip pertanyaan ke saya ini mendengarkan dan puas dengan jawabannya Ustadz. Bang Aceh, kita sudah di pukul 10.59 ya. Oh iya. Uh-uh. Oh iya, program ini akan sedikit lagi berakhir. Mungkin ada closing statement sedikit terkait bagaimana sih menjadi pemuda harapan bangsa dan agama. Seperti apa agar supaya para pemuda yang mendengarkan kita ini bisa termotivasi. Ya, sedikit ya. Ya, penutup hari ini terima kasih sebelumnya ini untuk Kak Aci dan kawan-kawan Radio Mesra. Hari ini saya bersama dengan teman-teman para khususnya pemuda camkan baik-baik dalam diri kita bahwa kita ini adalah harapan bangsa dan agama. Jikalau ingin kita melihat bangsa kita lebih baik ke depannya dan agama kita, maka berjuanglah, berjeripayalah, tekadkan dalam diri kita bahwa hari ini saya berjuang, hari esok saya akan menjadi harapan bangsa. Seperti itu saja materi saya untuk hari ini. Biarkanlah perjuangan kita ini berjalan dalam bidangnya kita yang berbeda-beda. Ada yang berjuang di bidang bahasa, ada yang berjuang di bidang dakwah, ada yang berjuang ini. Yang paling utama adalah
libatkan Allah dari segala aktivitasnya kita, Iya. insya Allah akan berkah menjadi seorang pemuda yang hebat. Seperti itu saja. Iya. Pak Ustaz. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Al Ustadz Muhammad Arafah SHMH dari komunitas pendakwah keren zona Kota Parepare. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi bersama Ustadz KPK Parepare yang lainnya. Saya serahkan kepada Kak Mirah dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bulan ini bulan suci